Kalau ini buah apa lur tuh? Pada jatuh itu banyak banget ya. Kalau buah-buahannya nggak diambilin, kenapa ditanam? Maksudnya kan gitu lur. Ini pohon kuri nih, kalau yang di kanan. Ya, pohon kuri tapi nggak diambilin lur. Kebunnya udah terbengkalai ya. Kebunnya nggak diurusin, tapi di sana kan karena ada gubuk lur. Jadi sebelumnya ini tuh ada yang punya ya. Airnya netes-netes bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Watasi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetep pink ya teman-teman. Hari ini tuh lur sebenarnya Watasi mau jalan-jalan pagi ya. Niatnya sih mau jalan kaki, tetapi karena dingin banget kayak gini ya. Terus Watasi jalan-jalannya mau agak jauhan dikit dari rumah. Akhirnya ya Watasi pakai sepeda lur nih. Watasi udah naik sepeda. Sekarang itu udah mau memasuki musim gugur lur. Suhunya ini ya. Ini suhunya dingin banget ya. Mungkin ya hampir sama kayak suasana pagi di Indonesia ya kalau untuk suhunya. Dingin-dingin gimana gitu lur kalau mau berangkat sekolah kan dulu Watasi ya. Sebelum berangkat sekolah pasti kalau pagi-pagi dingin banget lur. Watasi aja pakai baju panjang kan. Terus ini Watasi belum mandi. Terus mungkin kalau misalkan suaranya Watasi agak bindeng-bindeng, mohon maaf ya lur. Soalnya ini keluar dingin supaya bisa penyesuaian sama suhunya sih lur. Bisa penyesuaian sama suhunya. Jadi Watasi itu keluar mau nunjukin ke kalian semua kalau ketika musim gugur kayak gini banyak banget buah-buah di pinggir jalan lur, entah itu buah liar, entah itu buah ada yang ada pemiliknya. Tetapi di Jepang ini buah-buahannya nggak pada diambilin lur, nggak ada yang ngambilin buah liar. Bahkan yang punya buah di pinggir jalan pun kalau misalkan itu punya orang itu jarang banget diambilin ya. Nah sekarang Watasi mau nunjukin ke kalian bahwa di sini itu banyak banget buah-buah liar lur. Pokoknya kalian tonton aja sampai akhir ya lur, ini bakal seru banget lur, oke? Oh iya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Nah, oke lur, ini kita langsung saja mencari buah-buahan ya. Buah-buahan di pinggir jalan, di pinggir pedesaan Jepang itu biasanya banyak banget lur. Banyak banget buah-buahan yang nggak diambilin sama orang-orangnya. Bahkan kayak buah-buahan yang di dekat rumahnya orang pun, orang yang deket sama pohonnya itu nggak pernah ngambilin lur. Aneh banget ya. Ini rumahnya satu doang nih di sini. Nggak tahu kenapa lur, mungkin karena takut kualitasnya jelek kali ya. Orang Jepang kan kalau makan ya, kalau misalkan mau beli-beli sayur buah itu kualitasnya harus bagus banget lur. Dingin lur, ini dinginnya udah kayak di Indonesia aja ya. Watasi harus pakai baju panjang. Nah oke. Ini yang pertama lur, Watasi nemu ya tempatnya. Ini kalau teman-teman lihat di sini kan, ini ada buah kuri lur ya di pinggir jalan kayak gini. Lihat kulitnya banyak banget kayak gini. Ini kulitnya lur, kulitnya jadi kayak gini kayak buah rambutan ya. Tapi ini tajam banget nih, kalau misalkan kena kuku bisa kena kuku, kena tangan pun bisa lecet ya tangannya. Jadi si buahnya itu kayak gini lur modelnya. Mana ya? Nah ini ada nih, ini ada yang di dalam kayak gini. Ini kalau diambilin kayak gini kan bisa banget ya lur. Kalau diambilin kayak gini kan bisa banget ya. Terus enak juga ini buahnya. Ini enak banget kalau misalkan direbus ataupun disangrai ya. Rasanya tuh kayak beton apa ya, beton nangka lur. Tapi orang-orang Jepang itu nggak pernah ngambilin lur. Mereka nggak suka ngambilin buah ini ya, nggak tahu kenapa dah. Nih
Di sini bisa sampai busuk kayak gini lur, sampai jamuran kayak gini. Padahal banyak banget. Nih, banyak banget lur kulitnya pun. Ini di pinggir jalan kayak gini lur. Ini ya, pohonnya juga, pohonnya di atas ini. Terus ini kan perkebunannya kayak ronggosan kayak gini ya, kayak nggak ada yang punya kan. Tapi nggak ada yang ngambilin. Ini ada yang gede banget nih kurinya. Sumpah lur, ini kalau misalkan di supermarket ini harganya bisa nyampe 100.000 loh. Gokil ya. Lihat nih. Tuh, banyak banget lur. Ini buah-buahannya pada nggak diambilin. Orang-orang Jepang tuh jarang banget ngambilin ya. Yang Watashi juga kalau yang itu nggak berani ngambil ya lur. Soalnya kayak apa ya, kayak ya takut juga ya. Sebenarnya ini Nyawatashi belum tahu ini buah liar apa bukan buah liar ya. Tapi untuk pohonnya itu jalan kayak gini lur. Terus Nyawatashi juga nggak pernah lihat ada petani ataupun orang yang sedang ngelakuin aktivitas di kebun ini lur. Jadi kemungkinan ini buah liar juga sih lur. Tapi teman-teman nggak boleh ya kalau misalkan ngambil sembarangan kayak gitu di pinggir jalan pun. Kita tinggalkan pohon buah kurinya lur. Itu kuri ya, kalau pakai bahasa Jepang kuri. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya, chestnut kalau nggak salah lur. Terus di Indonesia dulu Nyawatashi pernah ngonten kayak gitu. Terus ada yang komen juga itu buah namanya kastanye atau apa ya, pokoknya macam-macam lah lur. Dari tiap daerah itu beda-beda ya nama buahnya. Tapi itu kalau misalkan dimakan rasanya wah istimewa banget lur. Kalau dibandingin sama beton nangka ya, rasanya itu 2 kali lipatnya buah beton nangka lur. Kalau buah beton nangka itu nggak ada kayak rasa talasnya ya. Nah, tapi kalau buah chestnut itu, buah kuri itu ada rasa talas-talasnya gitu lur, walaupun kayak beton ya. Bunga-bunganya pada itu ya bermekaran kalau misalkan mau musim gugur itu. Kalau habis panen padi tuh lur, bunga-bunganya pada mekar kayak gitu. Yang di pinggir-pinggir sawah itu lur, yang merah-merah itu loh. Kita nyari lagi. Terus sawahnya udah pada dipanenin lur. Sawahnya udah pada dipanenin. Tuh. Ini malah udah dibajak ya lur, bajak lagi. Ini kalau misalkan sawahnya nggak langsung dibajak lur, ini tumbuh hijau-hijau lagi lur. Kayak apa ya? Kayak tanaman padi yang baru ditanam, warnanya hijau-hijau gitu. Ini pohon timunnya juga nih, kalau dingin kan dia warnanya makin kering kayak gitu lur. Ini pohon timun ya, itu cabai tuh, pohon cabai, tanaman cabai bisa bagus banget gitu lur. Nanti kita masuk ke arah kanan ya lur. Tapi ternyata ada yang belum dipanenin juga lur, tuh padinya. Bahkan masih hijau ya, kuningnya baru dikit. Kita menuju pelosok lagi lur. Tapi nanjak lur. Mungkin nanti bakal tak tuntun sepedanya ya. Kenapa nggak pakai sepeda listrik bang? Sepeda listriknya banyak lagi bocor lur, belum ditambal. Jadi kita pakainya ini dulu lah. Jalanannya nanjak kayak gini lur. Tapi di depan juga lumayan lah, lumayan banyak apa ya, pohon-pohon buah kayak buah kesemak dan pokoknya buah-buah yang enak banget lur. Tuh nggak
jarang banget diambilin ya sama orang-orang di sini tuh, nggak tahu kenapa dah. Padahal di pinggir jalan lur. Lihat lur, kalau di depan ini penampakan pohon kurinya lur kayak gini. Jadi pohonnya berduri-duri itu ya. Dalamnya kacang-kacang. Tapi kalau ini kebun orang sih lur. Karena ada jalannya tuh. Nggak boleh sembarangan. Tapi kenapa ya nggak diambilin juga lur? Padahal kebun loh. Belum atau tapi itu udah matang loh lur, udah gede-gede ukurannya. Kalau nggak diambilin ya busuk tuh, udah pada busuk malah tuh. Kalau ini mah punya orang ya lur. Itu buahnya pada jatuh kayak gini lur ya. Tuh kan lur, ini di kebun orang pun buah-buahnya pada mateng kayak gini tapi nggak diambilin tuh nggak diambilin. Padahal masih bagus banget lur. Bahkan ini wanginya wangi banget. Nggak diambilin loh lur. Ini pohon apa, kaki semua nih, pohon kaki semua tuh, oren-oren sampai gitu lur. Aneh banget ya lur. Kalau buah-buahannya nggak diambilin, kenapa ditanam? Maksudnya kan gitu lur. Mubazir kan, ya ampun. Sampai busuk gitu loh lur, itu lur, banyak banget yang busuk. Kelihatan nggak? Banyak banget yang busuk lur. Sayang banget sih. Padahal pohonnya ada 20-an ini lur, nggak diambilin sama pemiliknya ya. Coba kalau di rumah nih, ini juga pohon kesemek juga lur, tapi kecil-kecil kalau yang ini ya. Kecil banget lur. Ini juga nih, ini pohon kuri nih kalau yang di kanan ya. Pohon kuri tapi nggak diambilin lur, udah gede-gede kayak gini. Lihat lur, sampai kering kayak gini nggak diambilin loh. Padahal mahal banget, nggak tau lah orang Jepang. Ini ada satu rumah di sini, tapi tetap sama aja lur. Ini kayaknya ada penghuninya ya, tapi jarang bersih-bersih mungkin, atau gubuk ya. Lihat lur, di depan rumah aja kayak gini ya. Di depan rumah loh ini loh. Ya kayak gitulah lur. Orang-orang Jepang memang aneh ya. Dikasih rezeki buah gratis malah milihnya yang mahal. Beli di supermarket. Gokil lur. Sampai kayak gini lur. Sampai kayak gitu loh. Ini kalau pakai bahasa Jepang lur namanya buah kaki, tetapi kalau bahasa Indonesianya itu persimon atau kesemek ya. Subur banget lur. Buah kurinya pun tuh depan rumah. Oke, kalau ke sana nggak ada lagi lur, nggak ada apa ya, nggak ada pohon-pohon lagi. Nih lihat nih, lihat lur, ini ada buah kesemek juga nih, tapi ini nggak diurus ya. Kalau di sebelah sampingnya ada yang udah mateng, tapi nggak diambilin lur, nggak diambilin. Banyak banget di sana sampai sana. Nih, ini buah apa?
kayak jambu apa ya, jeruk apa ya lur, kayak jeruk Bali gitu tapi nggak diambilin. Terus di sananya ada buah kesemek, nggak diambilin lagi. Kalau yang ini lur, ini fix kebunnya, entah itu pemiliknya udah meninggal atau nggak ada ahli warisnya ya, atau mungkin pemiliknya lagi sakit atau udah sepuh, kita nggak tahu lur. Tapi kalau dilihat ini kayak kebunnya udah terbengkalai ya, kebunnya nggak diurusin. Tapi di sana kan karena ada gubuk lur, jadi sebelumnya ini tuh ada yang punya ya, karena di sana ada gubuk. Padahal ini pinggir jalan loh lur ya, pinggir jalan kayak gini. Bikin sayang tuh lur, sana buah jeruk yang gede-gede itu loh, kayak jeruk Bali. Terus ini buah persimon, banyak banget lur, padahal gede-gede nih ukurannya, jumbo ya, tapi malah nggak diambilin. Oh ya lur, ini buah yang jatuh-jatuh kayak gitu juga nggak berani nyentuh ya lur, takut dikira maling atau gimana kan. Tuh itu gede banget lur pohonnya, pohon kesemeknya nih. Astaga, itu masya Allah, itu di sana sampai tinggi-tinggi banget lur, tapi nggak diambilin ya. Ada yang tinggi banget pohonnya tuh sebelah sana, nggak diambilin. Aneh banget sih ini sih. Padahal itu ya lur, satu butir ya, satu bijinya itu bisa sampai 15.000 loh lur, 15.000 rupiah per biji ya, malah nggak diambilin. Bahkan kalau misalkan buah persimon itu dibikinin itu lur, manisan, dikeringin ya, dikeringin terus digantung itu harganya bisa 2 kali lipatnya lur. Ini juga nih, ini pohon persimon juga nih, nggak diambilin ya. Nih banyak banget, masya Allah. Lihat lur. Aduh. Tapi tetap nyata sih nggak berani ngambil ya lur. Terus sendiri kan di Jepang peraturan tentang kayak orang ngambil barang itu ketat banget lur. Insya Allah, aneh banget sih lur. Ini yang rumahnya di dekat sini juga kenapa nggak ngambilin ya lur? Kalau mereka ngambilin kan bisa untung mereka daripada beli di supermarket. Per biji bisa nyampe sekitar kisaran harga 15.000 sampai 20.000 ya. Ini pagi hari lur, pagi sekitar jam 6, masih sepi ya. Oh bagus banget lur pemandangannya ya, hawanya kalau pagi-pagi tuh. Nah kalau itu lur, kalau itu tempat penampungan air juga ya di situ, tapi kecil kayaknya deh, nggak lebar-lebar amat. Jalannya ini nih, kalau misalkan mau ke atas. Kita coba ke atas ya lur. Nah, kalau ini kalau ini jeruknya ada yang punya nih, tidak boleh nih. Penasaran sih, coba ke atas lah. Oh ini greenhouse lur, greenhouse tapi sampai kayak gitu ya, ditumbuhin apa, daun-daun kayak gitu lur. Kalau ini greenhouse loh, ada sekitar berapa ya, 3 kayaknya deh. Coba ke atas, penasaran. Oh di sana kayak ada bangunan lur. Biasanya sih kalau tempat kayak gitu ya, kalau nggak kuburan ya kuil ya. Kita menaiki tangganya lur. Tapi ini bukan rumah tangga ya, tangga doang. Kacer. Ya betul banget. Ini adalah tempat penampungan air, lihat ya. Tapi di sana kayak ada ikan banyak banget tuh, germet. Kelihatan nggak lur? Airnya keruh ya.
Pemandangannya indah banget lur. Indah banget. Kalau kemah di sini kan enak ya lur. Di sana ternyata masih ada rumah tuh. Kalau ke atas tadi ya. Ya kita turun aja lur. Ternyata sih tidak boleh lama-lama di sini. Karena kalau lama-lama bisa ditegur lur. Ini biasanya kan nggak dibuka lur jalurnya. Tapi karena sekarang mungkin petaninya itu mau ngesatin airnya ya, biasanya tuh airnya disatin lur, dikuras kayak gitu. Kalau misalkan mau musim dingin, biar nanti kalau misalkan musim panas airnya itu bisa penuh ya, terus dipakai buat nanam padi lagi kayak gitu. Greenhouse lur ini lur. Oke, kita goes lagi. Ini jeruk lemon. Kalau itu kebun orang lur. Masih hijau gini ya. Nah, kalau yang di kanan ini pohon buah tin lur, tanaman tin ya, buah kesukaan Nabi. Terus ini juga nih di dalam house nih, tapi itu gede-gede banget sih pohonnya. Dingin lur, dinginnya kayak di Indonesia banget sih ini sih. Pokoknya ya kalau misalkan musim perpindahan musim ya, dari musim semi ke musim panas, itu suhunya mirip banget kayak Indonesia, kayak di Indonesia. Terus kalau misalkan musim panas ke gugur pun sama ya, suhunya mirip banget. Nah, udah mulai ada aktivitas lur di sana ya, Pak Petani tuh. Pak Petani udah mulai ngeliatin sawahnya mau dipanen mungkin tuh. Kalau di sana ada kakek nenek ya, serasi banget tuh jalan-jalan. Jadi kayak yang sering Nyawatasi bilang lah lur, akses buat persawahan kayak gini itu tetap bisa dilalui buat mobil ya. Soalnya mobilnya itu ya perannya penting banget lur buat para petani ya, buat ngangkutin hasil panen, buat kalau misalkan mau nyemprot pakai obat kan. Jadi nanti di dalam mobilnya itu dikasih kayak tangki, terus diisi obat. Terus biasanya mereka pakai mesin ya, pakai alat. Kalau ini buah apa lur tuh, pada jatuh itu banyak banget ya. Banyak banget lur, buah apa itu lur? Nggak tahu dah. Buahnya gede banget. Ya, selamat pagi dunia. Hari ini Nyawatasi harus kerja lagi lur. Nah, ini rumah yang paling bagus di desa ini. Kalau di sini, kalau yang di sebelah kanan ini ternyata belum dipanen juga ya lur. Tapi itu kemungkinan hari ini sih lur, soalnya hari ini kan panas ya. Jadi petaninya panennya itu ketika panas. Kenapa ketika panas? Soalnya mesin padinya itu ya, cuman bisa dipakai ketika padinya kering lur. Kalau misalkan padinya basah itu susah ya. Ih, gokil. Ini kemana lagi nih lur? Nongkrong di sinilah ya, sambil ngeliat apa lur? Ngeliat suasana paginya, pagi harinya. Bagus banget ya.
Masya Allah, suara jangkriknya juga ngkrik ngkrik ngir ngir. Di depan sana sunsetnya udah mulai muncul tuh lur. Ini jarang banget yang ngatasi kesini sih sebenarnya. Tapi hari ini pagi-pagi ya konten, alhamdulillah ada waktu, ada kesempatan lur buat konten lagi. Jadi Nyong Watashi mau itu lur, mau ngasih tunjuk ke kalian betapa enaknya buah kesemek di Jepang ya, buah persimmon di Jepang. Nanti kita nikmatin di sini sambil menikmati pemandangannya. Ini kan di pinggir jalan ya, hawanya sejuk banget lur, udaranya seger. Jadi semalam Nyong Watashi udah beli buah persimmon lur. Ini beli ya di supermarket, bukan ngambil di tempat tadi lur. Ini ya lur, ini buah persimmonnya. Lihat harganya berapa, 2 biji. Kelihatan nggak harganya di sini itu? Ini yang bawahnya ya lur, yang 279. Kalau nggak pakai pajak 25 berapa itu? Kalau pakai pajak 279 ya sekitar 30 ribuan lur, 2 biji ya. Ini kita bakal purak aja. Kita bakal langsung purak buahnya. Dua biji kayak gini lur. Ini kalau misalkan tadi buah di sana diambilin ya, Nyong Watashi untung berapa lur? Gokil nih lur buahnya. Jadi kayak gini. Nyong Watashi biasanya lebih suka yang gemading kayak gini lur, yang masih keras ya. Kalau ini yang udah lembek, nanti kita ada dua ini, kita coba buka ya. Ini lur. Sebenarnya harus pakai pisau lur kalau mau buka ini tuh. Susah lur. Lihat airnya. Airnya netes-netes bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya nggak boleh sama kulitnya, jangan dimakan ya lur. Lihat lur, dalamnya seger banget lur. Cuman ini masih agak kerasan ya, masih agak keras. Sebenarnya ada juga yang lembek ya. Kalau yang lembek Nyong Watashi jujur kurang suka ya, lebih suka yang kayak gini. Ini dia lur, buah persimmon Jepang ya. Rasanya sedikit mirip mangga sih. Kalau persimmon di Indonesia kan, buah kesemek di Indonesia biasanya ada bubuknya ya lur. Kalau di Jepang bagus banget nih, enak banget, manis. Lihat lur, dalamnya bagus banget ya, kayak ada garis-garisnya ini. Ada berapa garis itu lur? 8 garis ya. Nih, bagus banget. Manis banget lur ini lur. Jadi sih buah persimmon ini bisa dibikin manisan gitu, digantungin, dijemur dulu ya. Nanti harganya bakal 2 kali lipat lur dari ini. Manisnya juga lebih manis itu ya, yang dikeringkan. Pokoknya mantep banget lah. Oke lur, ini kita sudah wayahnya kembali ke kandang ya. Soalnya nanti kerja lur jam 7:30 Nyong Watashi masuk kerja ya. Ini masih pagi hari, sejuk banget. Terima kasih banget ya lur yang udah nonton, udah meramaikan gitu kan, nonton sampai akhir. Ayo ke mas. Tadi ada orang Jepang dari pagi kan. Orang-orang Jepang walaupun sepuh ya, mereka rajin banget olahraga ya. Salah satu alasan kenapa di Jepang
angka kematiannya, angka harapan hidupnya ya itu sampai berapa ya lur, 80 tahun deh kalau nggak salah. Jadi mereka umurnya panjang-panjang lur, angka harapan hidupnya tinggi gitu ya. Kita juga harus apa ya, rajin olahraga lah ya. Oke lur, terima kasih ya yang udah ngikutin. Semoga videonya bisa menghibur, semoga kalian selalu disehatkan dimanapun kalian berada lur. Terima kasih ya yang udah selalu komen, yang udah selalu support Nyong Watashi, bantu dukung Nyong Watashi. Semoga tahun ini bisa sampai 100.000 subscriber lur. Oke, terima kasih. Nyong Watashi pamit lur. Bye bye.